Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lendi Purnamasari akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi klasik. Pemikiran ekonomi klasik itu apa ya? Mari kita simak kelanjutannya. Kemudian kita akan membahas beberapa rumusan masalah terkait pemikiran ekonomi klasik. Yang pertama, apa aja sih sejarah pemikiran ekonomi klasik? Yang kedua, sistem ekonomi klasik beserta contoh-contohnya. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh ekonomi klasik. Dan yang terakhir ada perbedaan ekonomi klasik dengan ekonomi modern. Pertama-tama, kita akan membahas beberapa poin penting yang terdapat dalam pemikiran ekonomi kaum klasik. Nah, yang pertama adalah hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang dimaksudkan adalah harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Yang kedua adalah teori nilai kerja, yaitu nilai suatu barang bergantung pada jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Yang ketiga ada distribusi pendapatan, yaitu berupa pembagian upah, sewa, dan keuntungan. Itu menurut David Ricardo 1772 sampai 1833. Lalu yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi, yaitu pentingnya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun demikian, Malthus mengkhawatirkan bahwa pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penduduk yang bisa menyebabkan sumber daya alam menipis dan juga menghambat kemajuan ekonomi. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Pemikiran ekonomi kaum klasik berfokus pada konsep bahwa ekonomi akan bekerja dengan baik jika dibiarkan mengatur dirinya sendiri tanpa terlalu banyak tercampur oleh pemerintah. Pandangan ini dikenal sebagai istilah laissez-faire yang berarti biarkan saja. Mereka percaya bahwa jika ada individu bebas mengejar kepentingan mereka dalam berbisnis, maka secara alami ekonomi akan mencapai keseimbangan dan kemakmuran. Nah, kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus menganggap bahwa kekayaan suatu negara terletak pada hasil produksinya, bukan pada jumlah emas dan perak yang mereka miliki. Nah, menurut Adam Smith, ekonomi akan mencapai invisible hand atau tangan tak terlihat, di mana persaingan pasar bebas akan mengatur harga barang dan jasa secara otomatis. Sistem ekonomi klasik memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama adalah perekonomian mempunyai sistem koreksi diri, yang artinya perekonomian secara otomatis akan kembali ke posisi semula. Dalam sistem yang berlaku saat ini, pemerintah tidak melakukan arbitrase upah. Tujuan pemerintah adalah menegakkan hukum dan mengembangkan infrastruktur ekonomi. Penjualan dan pembelian secara otomatis disesuaikan untuk mencerminkan harga pasar barang saat ini. Kemudian yang terakhir, tingkat upah ditentukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan tenaga kerja menurut Mubarak tahun 2018. Kemudian ada masalah utama sistem klasik. Yang pertama adalah masalah produksi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana seorang produsen bisa menentukan barang atau jasa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dengan kata lain, produsen harus bisa memahami kebutuhan masyarakat
dan memproduksi barang atau jasa sesuai permintaan dari masyarakat. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah distribusi lebih fokus pada bagaimana cara agar barang atau jasa yang sudah diproduksi bisa didistribusikan dengan baik kepada konsumen. Konsumen dalam hal ini adalah masyarakat. Hal ini karena distribusi yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga ada konsumsi. Konsumen harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi mereka dalam memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Kemudian kita masuk ke tokoh-tokoh ekonomi klasik. Nah, tokoh ekonomi klasik yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith merupakan tokoh yang menyuarakan pentingnya sistem ekonomi liberal atau ekonomi bebas, yaitu sistem ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah yang diperkuat dengan semboyan laissez-faire, laissez-passer. Ia meyakini bahwa sistem ekonomi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum jika melibatkan dua unsur ini. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan output total berupa barang dan jasa yang dipengaruhi oleh sumber daya alam, tenaga kerja, dan juga persediaan barang. Tokoh ekonomi klasik yang kedua adalah Thomas Robert Malthus, lahir pada 1766 dan wafat pada 1834. Nah, menurut Thomas Robert Malthus, perkembangan perekonomian suatu negara ditentukan oleh pertambahan jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk bertambah, maka permintaan akan barang dan jasa juga pasti akan bertambah. Hal itu sesuai dengan seberapa bertumbuhnya para penduduk. Nah, tokoh ekonomi klasik yang ketiga adalah David Ricardo, lahir pada 1772 dan wafat pada 1823. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja makin melimpah. Upah yang digunakan untuk membiayai hidup menjadi terasa kurang. Nah, David Ricardo ini juga adalah seseorang yang mengemukakan teori The Principle of Political Intersection. Nah, kemudian kita masuk di perbedaan ekonomi klasik dengan ekonomi modern. Apa ya perbedaannya? Nah, ekonomi klasik dan ekonomi modern sendiri memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya yang pertama adalah tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan ekonomi klasik itu bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Nah, sedangkan ekonomi modern bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks seperti keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Lalu yang kedua adalah fokus permasalahan. Ekonomi klasik berfokus pada proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, sedangkan ekonomi modern berfokus pada apa, berapa, bagaimana, dan untuk siapa sih barang tersebut diproduksi. Lalu yang ketiga ada sifat permasalahan. Sifat permasalahan ekonomi klasik lebih sederhana, sedangkan permasalahan ekonomi modern jauh lebih kompleks. Tak terasa kita sudah di ujung penjelasan. Nah, kita masuk di kesimpulan.
Nah, menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa ekonomi akan mencapai keseimbangan dan efisiensi jika dibiarkan mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Kaum klasik meyakini bahwa mekanisme pasar melalui hukum permintaan dan hukum penawaran akan secara alami menyeimbangkan harga dan distribusi sumber daya. Nah, dengan demikian, kebebasan individu dalam berusaha dan berkompetisi diyakini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pandangan mereka, pemerintah hanya perlu menyediakan aturan dasar dan melindungi hak-hak kepemilikan. Akan tetapi, tidak perlu terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Itu tadi adalah penjelasan tentang pemikiran ekonomi klasik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.